warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya anak-anak Ibu saat ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum pembelajaran kita dimulai, sebaiknya kita memulai pembelajaran itu dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas dipersilahkan untuk menyiapkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Baik, Bu. Untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih pada kelas. Nah, Ibu mau tanya, apa sih teman-teman kalian yang nggak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hebat ya. Ini maksud sama Ibu udah nggak ada yang absen gitu. Nah, baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu nggak materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Enggak, Bu. Enggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Udah kita tahu saya ruang lingkup. Nah, ada yang tahu apa-apa sih yang dalam ruang Fisiologi, Bu. Zoologi. ya, itu termasuk ke bagian cabang-cabangnya. Yang lain? Tingkatan organisme makhluk hidup, Bu. Ya, benar. Terus, ada lagi? Sekarang kita lanjut. Nah, sebelum itu Ibu ingin menampilkan PPT materi kita terlebih dahulu. Tunggu, Ibu mau share screen dulu ya. Godok-godok loh. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang ruang lingkup biologi. Next. Coba anak-anak Ibu lihat, bisa nggak anak-anak Ibu menganalisa dari gambar tersebut apa aja yang termasuk pada ruang lingkup biologi? Coba Firdaus, bisa nggak menganalisa dari gambar tersebut? Ya, Bu. Yang termasuk ruang lingkup biologi itu ada jamu, tumbuhan, dan makhluk-makhluk kecil gitu, Bu. Ya, benar. Coba itu, Aisyah. Menurut analisanya gimana? Apa itu ruang lingkup biologi? Sesuai gambar. Tentang ekosistem alam, Bu. Tumbuhan, manusia, hewan. Itu, Bu. Ya, benar. Benar sekali. Yang kalian sebutkan itu sudah benar semua. Next, materi selanjutnya. Yang pertama yaitu nah, sebenarnya ruang lingkup biologi itu terbagi atas 4 materi. Yang pertama itu ada tingkat organisasi makhluk hidup, yang kedua cabang ilmu biologi, yang ketiga itu manfaat biologi, dan yang keempat ada metode ilmiah. Nah, materi yang akan kita pelajaran pada hari ini yaitu tentang tingkat organisasi makhluk hidup. Materi selanjutnya masih baju Kak Sari. next materinya.
Nah, yang pertama yaitu tentang tingkat organisasi kehidupan. Ada yang tahu nggak anak-anak ibu apa itu tingkat organisasi kehidupan? Tahu, Bu. Nah, tingkat organisasi kehidupan tuh, Bu, ada dari pertama molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, bioma, biosfer. Nah, itu adalah tingkat organisasi kehidupan, Bu. Ya, benar sekali. Nah, jadi tingkat organisasi tentang kehidupan itu yaitu materi yang membahas tentang tingkat kehidupan yang diawali dari tingkat yang terendah. Yaitu adanya, benar yang disebutkan oleh Sika tadi, yaitu adanya molekul, sel, jaringan, organ, tingkat organ, dan seterusnya. Yang pertama kita akan membahas tentang tingkatan molekul. Nah, jadi tingkatan molekul itu terbagi atas 4 macam yang kita ketahui dalam kehidupan. Yang pertama adanya karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak sih fungsi dari 4 macam dari tingkatan molekul tersebut itu? Sumber energi, Bu. Apa, Daus? Sumber energi. Ya, itu bagian dari karbohidrat. Nah, selain memberikan energi tenaga pada manusia, karbohidrat itu merupakan satu kebutuhan pokok pada tubuh manusia. Dan juga lemak. Lemak juga bermanfaat bagi tubuh untuk proses perkembangan, dan protein begitu juga, dan asam nukleat juga untuk membantu proses dalam pertumbuhan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada sel. Nah, anak-anak ibu dapat lihat bahwa sel itu terdiri dari atas 3 lapis. Yang pertama itu ada membran sel, sitoplasma, dan juga inti sel. Nah, di sini ibu memberikan gambaran yaitu tentang sel hewan dan juga sel tumbuhan. Ada yang tahu nggak apa gitu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Sel hewan dan sel tumbuhan beda dinding selnya, Bu. Ya, benar sekali Devina, bahwa sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, tetapi sel tumbuhanlah yang memiliki dinding sel tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang jaringan. Nah, jadi anak-anak ibu harus tahu bahwa jaringan itu merupakan yang terdapat pada hewan dan juga manusia. Nah, dia itu memiliki yang terdiri atas beberapa macam. Nah, coba Sunia, kamu sebutin jaringan yang ada pada manusia. Jaringan pada manusia, Bu, tuh ada jaringan ikat, jaringan saraf, dan ada jaringan otot, atau juga kita sebut dengan jaringan epitel. Benar, Bu? Ya, benar sekali. Nah, kalau itu Atika, coba kamu sebutin jaringan yang ada pada tumbuhan. Boleh diulangi pertanyaannya, Bu? Jaringan apa yang ada pada tumbuhan? Coba Atika sebutkan. Jaringan yang ada pada manusia tuh jaringan ikat, Bu, jaringan saraf. Nanti di sana ada juga otot-otot seperti itu, jantung, terpolos, atau otot lurik, dan juga nanti ada jaringan epitel dan jaringan-jaringan lainnya. Misalnya pada tumbuhan, enggak pada
pada manusia, nak. Jaringan parenkim, Bu. Jaringan dasar, Bu. Dasar atau parenkim. Jaringan kolenkim, sklerenkim. Ya, benar. Jadi anak itu bukan cuma harus tahu nama aja ya, tapi juga harus mengetahui fungsinya. Nah, ini juga jadi PR buat kalian nantinya untuk materi selanjutnya. Nanti harus mencari tahu fungsi dari jaringan tersebut. Nah, ini ada juga organ dan tingkat organ. Kalian sudah mengetahui organ yang ada pada tubuh manusia dan juga pada tubuh tumbuhan. Nah, ada yang bisa sebutin nggak organ apa aja yang ada pada tubuh tumbuhan? Ada daun, Bu, akar, Batang, Bu. Ada buah. Ada bunga. Lambung. Iya, benar sekali. Jadi, setiap organ itu juga fungsi. Nah, contohnya itu pada organ manusia. Organ manusia kan ada mata, gunanya buat melihat, hidung buat mencium bau, telinga buat mendengar, dan seterusnya. Bagian-bagian organ itu terdapat pada tubuh manusia yang diberikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada tentang tingkat individu. Jadi itu merupakan bersifatnya itu uniseluler, yang mana bersifat selnya itu tunggal. Jadi anak-anak ibu dapat melihat contoh di gambar tersebut ini bahwa dia itu merupakan bakteri yang bersifat uniseluler. Nah, jadi ia itu dikatakan sebagai satu individu karena ia memiliki sifat uniseluler. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya tentang populasi, ekosistem, dan juga tentang bioma. Nah, untuk selanjutnya ini akan Ibu berikan tugas bagi kalian di akhir. Nantinya akan dikumpulkan pas pembelajaran kita minggu depannya. Nah, jadi setiap materi itu harus kalian cari pengertian contoh pada masing-masing materi tersebut. Mungkin sampai di sini materi yang hanya dapat Ibu sampaikan. Nanti kalau kurang jelasnya akan Ibu sampaikan pada minggu depan selanjutnya. Cukup sekian dari Ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.